Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, sahabat DMP Elektro. Ketemu lagi dengan channel kami DMP Elektro ya, channel yang membahas segala sesuatu, apapun itu, tentang apapun itu, dimanapun itu yang berhubungan dengan solder, menyolder, kelistrikan. Ya inilah kita DMP Elektro. Hari ini sebenarnya biasa tiap hari kita yang sudah itu berhubungan dengan listrik, PLN, inverter, dan panel surya. Tapi kalau hari ini saya kebetulan ada teman, dia mengeluhkan bahwa motornya itu mengalami kerusakan di bagian akinya rusak terus, kiproknya rusak terus kayak gitu loh. Nah, ini adalah motor Yamaha R25. Ini bukan motor saya ya, ini motor rekan saya. Ini motor Yamaha R25 yang dimana sekarang sudah saya pretelin. Memang sih awalnya saya tidak ingin membuatkan konten video seperti ini ya, ingin langsung saya kerjakan. Ternyata setelah dibongkar, spoolnya gosong, dan sekarang spoolnya itu sedang digulung ke tukang spool karena kita keterbatasan alat untuk menggulung, dan kita pernah sih saya menggulung cuman tidak sempurna. Akhirnya saya kasih terima beres ke tukang spool, dan untuk sekarang sih barang spoolnya itu gosong ya. Akan nanti saya videokan contoh yang gosongnya dari kita. Ini sekarang lagi digulung, kemungkinan sekitar setengah jam lagi itu sampai. Tapi sekarang motor udah dipretelin seperti ini, sudah teman-teman bisa lihat porak-poranda. Nah ini adalah kiproknya. Ini kalau di peralatan panel surya bisa dibilang ini adalah solar charger controller. Akan tetapi ini kiprok, dimana fungsinya adalah AC dirubah menjadi DC, dimana DC-nya itu di batas outputnya tidak lebih dari 14,3 volt atau 2 volt ya. Nah, teman saya udah mempunyai 2 buah kiprok. Kiprok yang di sini satu dan kiprok yang sekarang terpasang di motor satu. Kata teman saya itu untuk cadangan, karena ini motor udah bolak-balik rusak. Rusaknya itu ketika dipakai kadang suka mati sendiri gitu. Dan sampai teman saya sudah memasang untuk voltmeter display di bagian sini, ada voltmeternya. Itu sempet kan dipantau terus ya. Jadi setiap kali bawa motor itu kita ngeliatin voltmeter untuk memantau apakah kondisi kelistrikan kita sehat apa enggak. Dan voltmeter ini kondisinya sekarang terakhir tadi tegangan 36,5 volt kalau nggak salah, dan akhirnya si motor mati. Ini teman saya dari Bintaro ke Bekasi Kranji, dari sana aki dicas full. Setelah dicas full tadi sempat mogok di jalan, akhirnya saya bantu untuk tarik ke sini. Setelah sampai di sini langsung kita pretelin, kita cari solusi apa yang sebenarnya terjadi. Oke, gini teman-teman, setelah saya bongkar-bongkar, kesimpulan rusak adalah spool. Konten ini saya buat tujuannya untuk teman-teman semua pengguna motor 3 pas, motor dengan kelistrikan 3 pas maksud saya ya. Seperti CBR yang model lama, K45 ya kalau nggak salah, atau CBR Thailand, bukan yang old ya. CBR Thailand old itu udah bukan 3 pas, dimana setrum 3 pas itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Nah, untuk konten yang sekarang akan saya bagikan tips bagi teman-teman, khususnya motor-motor 3 pas atau teman-teman pengguna motor R25 yang modelnya seperti ini. Bagaimana cara agar
kelistrikan lebih awet, aki lebih awet, kiprok lebih awet, dan spool lebih awet. Ini dia kiproknya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 6 buah. Ada 5 buah titik, dimana 2 titik atau 2 pin out itu adalah ke aki, sedangkan 3 yang ini adalah ke spool ya. Jadi 3 itu spool. Spoolnya tidak ada masanya karena semuanya jalur arus semua. Oke, sebelum kita lanjut lebih dalam, mari kita ikuti panduan simpelnya. Let's go. Oke teman-teman, sekarang saya akan bahas 2 buah jenis lilitan model 3 pas dan 2 pas ya. Di sebelah sini, yang di sebelah sini adalah 3 pas, yang ke sini adalah 2 pas. Untuk 3 pas, keluar strumnya adalah ada 3. Dari lilitan itu ada 3 buah strum yang sama sekali antara satu dengan yang lain, tidak ada yang nempel ke ground, body atau massa. Nah, ini adalah strum semua. Jadi strum dari lilitan ini ketemu lilitan sini, baik ketemu lilitan sini ataupun manapun, itu hasilnya adalah sama, jumlahnya sama. Dan dari sini dikeluarkan 3 buah kabel masuk ke sebuah kiprok ya. Kiprok atau bisa dibilang regulator, atau bisa dibilang kumpulan dioda dan penstabil tegangan agar tidak over voltage. Nah, keluar inputnya ini adalah 3. Jadi 3 ini adalah inputnya, sedangkan outputnya hanya 2 ya, 2 plus dan min, terus masuk ke aki. Nah, 3 pas mempunyai kelebihan. Kelebihan yang pertama, plus ya, plus atau kelebihan force-nya ya. Kelebihan itu bahasanya force ya kali ya. Yang pertama, strum kuat. Strum kuat. Jadi arusnya besar ya. Kalau 3 pas itu arusnya besar. Karena cara kerjanya kayak gini. Misalkan di sini dan sini kita ukur antara lilitan ini dengan lilitan ini, atau lilitan ini dengan lilitan ini, ataupun lilitan ini dengan lilitan ini manapun ya. Kalau kita ukur ketika dia sudah masuk ke kiprok dan kiprok sudah masuk ke aki, baik aki sudah penuh atau belum, ini hanya terukur ini ke sini kurang lebih ya sekitar 11 volt. 11 volt AC, ini ke sini juga 11 volt AC. Terus ini ke sini sub dari A ke C, anggap aja ini adalah A, ini B, tengah B ya. A, B, C. Dari A ke C diukur 11 volt, dari A ke B 11 volt, dari B ke C 11 volt. Dengan catatan ketika mereka dipasang ke kiprok dan kiprok itu sudah masuk ke aki dengan kelistrikan normal ya, istilahnya tuh udah masuk ke aki lah. Dan ini motor dalam kondisi hidup. Ini motor digeber bagaimanapun, mau kita geber dengan RPM yang tinggi, ini tidak akan lebih dari angka 12 volt AC-nya. Jadi kesini tidak akan lebih dari 12 volt, tetapi ketika outputnya ya, output masuk ke aki itu sangat kuat arusnya, sangat besar arusnya, dan dia akan terpantau paling maksimal 14,3 volt maksimal ya, asal kiproknya normal. Dengan sistem seperti inilah bisa dikatakan bahwa rangkaian 3 pas itu adalah rangkaian paling sempurna. Dengan konfigurasi seperti ini, istilahnya itu dipaksa benar-benar kuat. Nah, apa namanya? Yang pertama keuntungan adalah strumnya kuat. Terus keuntungan yang kedua apa ya? Hanya cuma satu aja kali ya. Kayaknya kebanyakan lah. Langsung saja ke minusnya. Ini kan ke positifnya ya. Positifnya strumnya kuat. Untuk negatifnya atau kekurangannya, yang pertama, kiprok rawan rusak. Kiprok rawan rusak. Saya kasih tanda silang. Yang kedua, spool rawan kebakar. Kebakar lah, susah banget ya. Jadi kalau listrikan 3 pas kayak gini, kiprok akan bekerja berat dan spool akan bekerja berat. Nah, bagi teman-teman
yang belum paham banget tentang listrikan 3 pas mungkin bisa cari referensi di Google, kan banyak ya. Nah, saya akan bahas bahwa kekurangannya ini ya, oke lah dia strumnya besar, tetapi yang kita cari adalah kekurangannya, karena tidak sedikit sepeda motor atau listrik yang menggunakan 3 pas itu spoolnya kebakar ya. Ini adalah spool kebakar. Alasan kenapa kok bisa spool kebakar ya, jadi kayak gini cara kerja teman. Misalkan ini aki dari aki kan ke beban ya, ada lampu, klakson, rem dan lain sebagainya. Jika bebannya sedikit, aki sudah penuh dan produksi setrum dari sini besar, maka otomatis si kiprok bertugas mengerem atau membatasi, kamu jangan masuk loh, kamu jangan lebih dari apa yang dibutuhkan oleh aki dan beban. Alhasil ketika ini direm, dia bukan hanya ngeremnya itu bukan sekedar menahan, tetapi dia menahan tapi suruh balik kayak gitu loh. Dan ini produksi ini tetap besar. Oleh karena itu ketika ini produksi besar dan si kiprok ini bertugas untuk menjaga, mengerem supaya strum tertahan di situ, ini semakin kerja berat. Istilahnya tuh kayak semacam hampir di shotgun gitu loh, karena ini udah penuh, yaudah kamu jangan masuk, tetapi silahkan kamu buang sendiri. Alhasil lilitan panas kayak gitu teman-teman. Kenapa kok lilitan bisa cepat panas? Karena ini bebannya mungkin sudah penuh. Dengan semakin beban ini habis atau mungkin semakin beban ini sedikit, aki sudah penuh, maka si kumparan ini dia akan kerja lebih berat. Ya sebenarnya sih kerja santainya ini dia hanya ketika beban dengan si spool ini kerjanya pas. Jadi misalkan dari produksi spool ini maksimal 100 watt maksimal. Nah di sini beban dengan total secara keseluruhan termasuk aki juga 100 watt, maka impas des sama. Tapi jika sudah beban itu sudah membutuhkan misalkan paling hanya butuh 5 watt, maka kiprok direm. Ketika kiprok ngerem, ini beban 100 watt, seolah-olah malah sama dia hampir di shotkan, dijempetkan seperti ini, atau di kasarannya tuh hampir di shotkan lah, dibuang ke sep kayak gitu loh, akhirnya kebakar. Nah oleh karena itu saya di sini akan memodifikasi bagaimana caranya supaya spool 3 pas aman dari kebakar. Ini khusus untuk motor yang semacam kayak R25 ya, yang menggunakan lampu headlampnya depan ada 2. Kalau R25 kan lampu jarak dekat 1, lampu jarak jauh nyala dua-duanya, kan gitu teman-teman. Nah akan saya gunakan seperti ini, akan saya berubah menjadi sistem separuh 3 pas, separuh 2 pas. Karena kalau sistem kelistrikan 2 pas itu santai teman-teman, walaupun produksinya nggak besar. Misalkan ketika gas direm kenceng, di sini ini bisa terukur sampai 18 volt AC. Antara fase 1 dan fase 2 bisa 18 volt AC, dan ini 14,3. Tapi arus yang masuk ke sini tidak sebesar apa yang diolah oleh 3 pas. Kalau 3 pas, walaupun input ke sininya cuma 11 volt, itu luar biasa gede. Istilahnya tuh 18 volt, dia masih yang dikeluarkan cuma 14,2, tetapi AC-nya masih berwujud 18 gitu loh. Sedangkan ini yang berwujud AC itu tidak pernah lebih dari angka 12 walaupun digeber apapun, karena dia ditahan sama kiprok, langsung diproses menjadi arus output atau dibuang kayak gitu. Dibuangnya itu dibuang short kayak gini yang bahaya. Nah untuk itu saya akan merombak, saya akan mendesain ulang jalur kelistrikan. Jadi kayak gini, lampu R25 itu ada 2. Ini low, ini high. Ya, lampu low beam dan high beam. Ketika lampu low beam menyala ataupun lampu depan tidak menyala, maka akan saya buat menjadi 2 pas. Akan saya potong jeder begitu. Maka yang kerja hanya lilitan ini dengan lilitan ini. Jika low beam ini menyala,
maka ini akan saya potong. Jika ini mati, ini akan saya potong. Jadi yang kerja hanya lilitan ini dengan lilitan ini. Jalur tengah di sini itu tidak bekerja. Yang artinya kerjanya tuh hanya inilah. Dan otomatis kalau ini kayak gini kita ukur pakai multitester, itu angkanya pasti lebih dari 15 volt saat di RPM gas penuh kayak gitu. Tetapi ketika high beam atau lampu jarak jauh dua-duanya nyala, ya ini nyala, maka ini akan tersambung gitu. Oleh karena itu rombakannya adalah lampu high beam, ya lampu high beam ada plus ada min. Min itu nanti kan ujung-ujungnya ke massa ya. Nah, jalur plusnya ini akan saya tarik, akan saya masukkan ke relay. Nah, relaynya seperti ini. Akan saya masukkan ke relay. Relay klakson boleh lah ya melek bos. Nah, ini ke sini ya. Relay ini akan berfungsi untuk menyambung dan memutuskan jalur ini. Jadi ini relay, ini adalah high beam, jalur plusnya saya tarik pakai kabel masukin ke relay, dan bagian minus triggernya itu masuk ke ground. Lah kemudian titik ke sini, relay yang kaki 4 ya, titik sini itu nanti akan saya ambil dari sini. Nah seperti ini. Kayaknya jangan tengah lah, mending samping aja ya, sama aja sebenarnya, sama aja. Nah seperti ini, nah ini relay. Jadi cara kerjanya, ketika lampu low beam menyala atau low beam tidak menyala, maka otomatis intinya kalau lampu high beam kondisinya mati ya, maka yang kerja hanya dua ini kerja, ini tidak kerja karena dia masuknya ke relay kayak gitu teman-teman. Gampang lah, mudah dimengerti lah ya. Jadi pada intinya kita merombak kelistrikan 3 pas menjadi 2 pas. Dia akan bekerja seperti apa 3 pas sesuai dengan aslinya hanya ketika lampu high beam atau lampu besar kedua-duanya nyala. Karena apa? Lampu high beam nyala itu membutuhkan membutuhkan daya yang besar, membutuhkan asupan yang besar. Oleh karena itu memang harus wajib di 3 pas. Akan tetapi ketika kita menggunakan satu lampu atau low beam, lampu jarak dekat saja, karena lampunya kan ada 2 ya, satu lampu kurang lebih dayanya 35 watt teman-teman, maka hanya pemborosan energi ini nanti dibuang, rusak lagi. Makanya kita atur seperti ini. Jadi lampu high beamnya kita jalur plusnya tarik ke relay ya, relay untuk men-trigger relay, terus min relay masuk ke massa. Lah yang akan kita trigger adalah salah satu jalur dari spool. Dari spool ada 3, biasanya warnanya putih ya, 1, 2, 3. Kita akan potong salah satu, potong masukkan ke relay. Jadi dia akan nyambung sini ketika lampu high beam dinyalakan. Otomatis kiprok tidak begitu panas, spool juga tidak begitu panas, dan akan lebih awet lah tentunya untuk usia. Terus kadang ada teman-teman yang bertanya, loh ini bukannya sama aja, kalau dibikin 2 pas kan ujungnya ini sama ini ketemu sama juga. Berbeda teman-teman. Kalau ini dipotong otomatis ketemu 2 pas ya. Jadi yang bekerja cuma 1 sama 2 atau B sama A, yang C enggak. Loh bukannya B sama A kalau bekerja nanti kesini juga sama-sama panas? Beda. Saya bilang beda. Kenapa bisa beda? Karena apa? Ketika masuk ke kiprok otomatis ini bisa bekerja antara ya kurang lebih 16 sampai 19 volt saat digas penuh. Berbeda kalau dibikin 3 pas, semuanya akan turun di bawah 12. Jalur masuk ke kiprok semuanya akan turun di bawah 12, yang artinya ini benar-benar terjet. Jadi produksinya benar-benar terhimpit, benar-benar diperkosa, benar-benar dihajar, benar-benar sikat habis dari si spool. Tetapi kalau kita bikin 2 pas, yang artinya satunya dimatikan, maka dia akan santai. Ya kira-kira begitu teman-teman. Oke teman-teman, lanjut.
Ini dia teman kita yang punya motor R25 Yamaha warna biru, namanya Bang Tony. Nomor Instagramnya nanti akan saya cantum di deskripsi bagi iya. para GG. ABG yang mau kenalan. Ini dia yang rusak ya, tadi sempat gosong. Ini dia yang rusak tadi sempat gosong, sudah diganti sama teknisi khusus penggilingan spool, penggulungan spool ya maksudnya. Ya lumayan rapi lah daripada harus beli baru. Kalau beli baru berapa Bang Tony? Kisaran 6 sampai 800. 800-an Di online. Di online. Ya kalau tadi ngegulung berapa? Rahasia lah. Harga nego. harga sekampung. Oke lah teman-teman. Yang penting judulnya ini paket ekonomis ya kalau jadi ya, paket ekonomis. Kayak gitu. Oke, kalau boleh tahu nih sebelumnya motor rusak sudah berapa lama? Untuk rusak di bagian kiprok baru kali ini ketahuan. Awal-awalnya mengarah ke kiprok. Sempat beli satu lagi diganti, terus akhirnya dan sempat servis besar, turun mesin, terus naik, terus beberapa bulan kesiniin mungkin saya nggak tahu karena kurang servis, dan akhirnya lampu indikator di speedometer untuk lampu engine peringatan bahwa ada bagian yang itu nyala. Motor baru mau motor bekas belinya? Saya beli baru dari tahun 2015 ya. Baru beli di dealer resmi apa baru-baruan? Dealer asli baru dealer ya? nama STNK saya. Nggak usah ngeluarin STNK saya lah. Oke. Oke, berarti intinya ini motor rawatan ya, rawatan pribadi. Ya ini motor kesayangan lah, mau bagaimanapun habisnya berapa juga saya tak dandanin maksudnya. Berarti join di grup untuk komunitas ada sendiri ya kalau ada. Kebetulan saya punyanya motor kecil ya, jadi komunitasnya sekarang udah CS1 teman-teman. Ada si Ciser kalau nggak salah namanya Ciser dulu teman, sekarang udah vakum karena kondisinya anaknya udah 2, 3, 4 jadi lebih waktu untuk cari ekonomi juga biasanya susah. Biasalah. Anak berapa sekarang Bang? Alhamdulillah baru 3. Alhamdulillah ya. Nggak tahu nambah lagi apa enggak. Oke, ada. Kami kawan lama dari tahun 2007 kira-kira dulu kerja. Nah, ini baru ketemu lagi dan alhamdulillah IQ-nya sedikit jenius. Dulu cuman bikin radio bodol pakai satu perjuangan berarti kita ya, satu perjuangan di Kemang. Tapi udah digital radionya, bukan analog. Canggih. Sekarang dia. Oke lah Om. Ini dia spoolnya. Yang punya tadi memperbaiki sendiri loh. Jadi dia datang ke sini, saya cuma ngasih tahu ini cara kelistrikan 3 fase harusnya seperti ini. Cara kerjanya seperti ini, yang rusak bagiannya kalau ngecek seperti ini, dan kalau rusak arahnya kemana sudah saya infokan semua ke Bang Tony, dan sekarang kelanjutannya sudah siap kita kerjakan karena yang inti dari kerusakan itu adalah dari spool. Kalau dari kiprok sih saya yakin aman karena kiproknya besar seperti ini. Ini hampir mirip dengan kiprok merek Vixen, akan tetapi dengan ukuran yang sedikit lebih bongsor ya, sedikit. Sebentar, saya ada kiprok Vixen, kalau nggak salah ada kiprok Vixen buat perbandingan. Nah ini teman-teman, ini bukan Vixen ya, yang saya punya ini adalah model Tiger, kiprok Tiger. Sama, dia sudah full wave, hanya saja dia masih menganut sistem kelistrikan 2 pas, atau pasenya ada 2 yang masuk ke kiprok, kemudian outputnya langsung ke aki plus min. Sedangkan untuk jenis ini adalah kiprok dengan jenis 3 pas, di mana jalur 3 itu adalah fase semua, dia masuk ke kiprok, kemudian outputnya adalah plus min, jadi 3 masuk 2 keluar, itu namanya 3 pas ya. Yang notabene nya ini biasa di aplikasikan kepada motor-motor dengan cc yang besar, atau motor sport, atau motor dengan kelistrikan yang membutuhkan daya-daya yang besar. Oke, lanjut kita ke apa ya, pemasangan. Let's go. Ya Bro Aris, katanya ada tambahan untuk apa itu yang tadi saya dapat informasi. Itu gimana ya cara apa namanya? sistem kerjanya, bisa dijelasin nggak? Oke, tadi itu memakai relay ya.
Sebenarnya Ya, tadi mau ditambahin relay. Oke, relay. Ini relay sudah saya jelaskan tadi di dalam bentuk papan tulis sudah saya jelaskan, hanya saja belum saya jelaskan dengan Bang Tony. Relaynya seperti ini. Ini adalah relay 4 kaki, di mana fungsinya relay ini adalah kebanyakan digunakan itu di klakson. Misalkan, kalau suara klakson saya kurang kenceng, udah kasih relay. Ya, inilah yang bekerja. Jadi bisa dibilang dengan adanya relay ini, maka penyaluran dari aki langsung ke klakson itu akan lebih sempurna arusnya. Nah, kita memasang relay ini akan saya aplikasikan di motor ini dengan tujuan supaya kiprok lebih awet. Yang pertama, yang kedua, spool juga lebih awet. Sebenarnya bukan relay yang bermasalah, akan tetapi saya akan meng-cut off karena seperti ini yang sudah saya jelaskan. Di mana-mana kalau kelistrikan 3 pas itu akan memperkerjakan spool lebih berat, kiprok lebih berat, akan tetapi dengan arus yang amat sangat besar. Keluarnya amat sangat besar, pengisian amat sangat cepat, lampu juga akan penuh terus atau nggak bakalan tekor lah. Dengan catatan ketika nyala otomatis ya, kalau nggak nyala ya sama aja bohong kan gitu ya. Nah, akan tetapi kelistrikan 3 pas itu mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu jika beban kita sudah tidak banyak, misalkan lampu depan kita nyalakan 1 atau kita matikan lampu depan dan aki sudah penuh, artinya kan beban cuma sedikit, paling katakanlah 10-20 watt. Tetapi produksi dari spool itu masih banyak. Nah, karena produksi masih banyak itu ditahan sama kiprok. Kiprok ini dia bersifatnya menahannya bukan menahan suruh jangan masuk, tidak, tetapi bisa dibilang seperti ini. 3 jalur masuk ke kiprok itu semacam kayak di-shotgun. Ketika ini udah penuh, maka udah kamu masuk ke 14 volt untuk ngisian aki, udah segitu aja, jangan lebih dari 14 volt. Walaupun inputnya besar, nanti inputnya akan saya shotgun, akan saya gabungan kayak gini, bukan dibuang tapi seperti di-shotgun. Dengan di-shotgun seperti ini atau digabungkan, otomatis kan kiprok lebih panas karena dia yang nge-shotgun. Kiprok lebih panas, spool kerja lebih berat, akhirnya spoolnya panas, kebakar. Bisa dibilang kalau misalkan mau awet, berarti lampu depan harus nyala terus, entah itu kalau bisa sih nyala dua-duanya, itu akan lebih awet. Iya, ya, harus ada keluar. Kalau tidak ada halus keluar, di-shotgun sama ini. Tujuan di-shotgun apa? Supaya tegangan ke aki tidak lebih dari 14 volt karena aki udah penuh, beban sedikit. Nah, tujuan dari relay ini adalah memotong salah satu jalur. Jalur 3 pas kan masuknya 3 pasanya. Itu akan saya matikan 1. Dengan dimatikan 1 maka ini kiprok akan menjadi 2 pas. Kalau sistem kelistrikan 2 pas itu mempunyai daya output yang tidak begitu besar, akan tetapi akan lebih menghemat kinerja kiprok maupun kinerja spool yang tidak panas, dan itu akan bisa lebih tahan akan umur. Awet lah ya. Awet pasti. Sistem secara elektronikanya begini, misalkan 3 pas masuk ke kiprok, kalau kita ukur antara jalur 1 dengan jalur 2 dengan jalur 3 itu kan strumnya masih AC, sebelum masuk ke kiprok kan AC ya. Kalau kita ukur antara fase 1 dengan fase 2 itu ketemulah maksimal paling 11,5 sampai 12 volt. 2 sama 3, 3 sama 1 sama aja, kalau diukur nggak nyampe 12 volt. Walaupun kita geber gede itu nggak dibatas, nggak nyampe 13 volt, padahal produksinya gede kan. Akan tetapi kalau dipotong 1 atau kelistrikan yang metode 2 pas seperti ini hanya 2 saja, ketika digeber gede outputnya tetap nanti 14 volt, 3 katakanlah. Tetapi inputnya misalkan digeber gede itu bisa mencapai 17 volt, yang artinya tuh produksi dari si spool itu tidak 100% dikonsumsi oleh beban. Kayak gitu. Jeleknya kelistrikan kita memang kurang besar, akan tetapi kita cukup lah kalau misalkan cuma 1 lampu kayaknya udah cukup kayak gitu. Kurang. Tapi efek bagusnya kiprok lebih awet, spool lebih awet. Nah, dengan saya pasang relay ini tujuannya adalah ketika lampu depan, yaitu lampu yang 2 atau lampu jarak jauh menyala, maka yang mengalir ke kiprok ini adalah 3 pas, yang artinya strum amat sangat besar sesuai dengan spesifikasi dari motor ini. Akan tetapi ketika lampu depan kita modifikasi, misalkan kita matikan, otomatis kan lampu depan mati ya, kita bikin saklar terpisah.
atau lampu depan yang nyala cuma satu, kan tidak begitu besar konsumsi, maka ke kiprok hanya 2 pas, sistem yang masuk hanya 2 pas. Karena yang kita pakai sehari-hari itu rata-rata konsumsinya kan nggak besar, sedangkan lampu jauh itu kan hanya dibutuhkan ketika paling jarak jauh malam gitu kan. Apalagi siang hari, kadang-kadang kita bikin saklar terpisah nih supaya lampu depan nggak nyala terus, hemat lampu lah. Nah itulah 2 pas itu amat sangat dibutuhkan supaya awet. Oke, siap. Kayaknya paham lah ya. Mengerti. Kepala saya lagi agak migrain, jadi mungkin teman-teman kayaknya ya paham lah ya. Nanti kalau kurang paham kita praktekkan langsung, saya ukur ketika sudah paham. Jadi kalau intinya kalau video ini berhasil diupload, teman-teman bisa nonton, artinya berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, tidak bakalan saya upload, teman-teman. Jangan lupa apa itu? Subscribe. Nggak usah. Kita nggak minta subscribe kok. Bagi teman-teman yang sudah menonton, amat sangat terima kasih. Di like aja nggak apa-apa. Iya. Tonton paling enggak lah ya. Yang sudah mampir makasih. Nggak subscribe nggak apa-apa. Kan nonton aja, penting ilmu itu. Murah kok nonton di YouTube. Di dislike nggak apa-apa teman-teman. Bagi yang suka malah saya lebih rekomen ke dislike. Sip. Kita pasang. Kerjakan. Let's go. Oke. Terima kasih. Skip. Ini dia teman-teman, bentuk dari spool dari R25, kondisinya seperti ini ya. Jadi yang kebakar itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang udah parah, jadi ini diganti ya. Untuk yang lain itu masih bawaan pabrik, masih seperti ini. Ini kelihatan kan, yang diganti dia lebih mengkilat. Jadi kalau 3 pas yang seperti saya tadi jelaskan, jadi outputnya ada 3 ya, ini 1, 2, 3, tetapi dia tidak kemasa ya. Mari kita ukur dulu sebelum kita pasang apakah ground atau masanya ikut connect ke fase salah satu. Oke ya, multitesternya di sini saja. Ini sep. Nah, oke. Karena saya ukur salah satu kosong. Kemudian saya pasang ke sini, nyala ya. Oke, ini artinya normal. Kalau tadi sebelumnya, tapi saya tidak videokan, jadi ada 1 pas dia connect ke ground ya. Jadi kalau diukur tuh seperti ini dia nyala. Tapi yang dua pas, ini ujung sama ujung diukur tidak nyala. Oke, kalau ini untuk apa namanya ini semacam kayak membentuk pulsenya lah untuk menghidupkan ECU. Ini kelihatan gosong-gosong, tetapi ini bukan gosong ya, ini jadi gosong dia karena lem, kemudian sebelahnya gosong, dia ikut tertular. Tetapi secara fisik dia aman, sudah dicek aman. Jadi yang gosong cuman bagian sini, gosong dalam arti rusak ya. Ini gosong cuman karena kena percikan, jadi masih bisa dikatakan aman lah. Ini spoolnya, let's go, ayo kita pasang.
dia relenya, kita ukur relenya bagian mana yang mau kita untuk trigger biar tidak salah ukur ya. Oke teman-teman, berarti kita ketemu ya. Nah ini dia gerak, tapi kalau yang lain nggak ada yang gerak ya. Nah ini dong, berarti udah ketemu. Titiknya adalah ini dengan ini adalah trigger, sedangkan ini sama ini adalah untuk ke spool ya. Di 87 sama 30 itu masuk ke spool, sedangkan 86 dan 85 itu untuk trigger. Ini ya ada tulisannya 86 dan 85 ya, 86 sama 85 itu untuk trigger, yang ini masuk ke spool. Kita lihat sekali lagi tes 8685, sambungin multitester, goyang kanan goyang kiri, let's go.
start. Langsung penuh teman-teman, belum hidup motor udah penuh 13. Cetek. Wah, turun, kondisi standby turun menjadi 13,05. Lampu depan nyalakan dulu, coba iseng-iseng. Lampu depan nggak nyala. Nggak nyala. Lampu depan Harus mesin itu. oh emang iya ya, awalnya juga gitu. Hidupin. Oke. Oke teman-teman, ini sekarang semuanya sudah terpasang rapi. Sekarang tinggal pengujian berapa arus yang dikeluarkan oleh Kiprok ini ke rangkaian motor kelistrikan, yaitu ke aki dan beban lain-lain. Jadi saya ngukurnya dari plus ya, dari plus Kiprok ini menuju ke aki. Ini saya udah kupas. Nah itu, ini plus di soket. Nah itu soket dari Kiprok ada 3 ya, itu plusnya itu adalah plus yang arahnya ke aki karena jepit banget. Bisa masuk semuanya toh, sip. Nah ini saya pantau ke tang ampere DC, selektor DC ya. Oke, kalau sudah hidup ini, aduh, ini biasa kalau DC itu ada adjustmentnya ya, jadi taruh dulu, ini harus diadjust dulu. Tuh kan, naik turun, jadi harus diadjust ke 0. Nah sekarang udah 0, anggaplah 0,6 ini adalah 0 ya, ini sudah jepit ke itu. Kemudian nanti oke, sekarang hidupkan. Saya hidupkan motor. 1, 2, 3. Bisa ditutup terus. Mohon maaf karena takut mengganggu ya. Jadi knalpotnya ditutup. Nah, udah cukup. Sekarang terpantau adalah 3,9 ampere. Ini kondisi langsam ya. Kondisi langsam, lampu depan mati karena dimatikan. Coba sekarang lampu depan akan saya hidupkan. Saklarnya ngumpet ya. Lampu depan hidup. Nah, tuh. Yang hidup cuma 1. Ini lampu jarak dekatnya yang hidup. Kita lihat berapa arus yang dikeluarkan. Masih terpantau 3,8. Sekarang akan saya hidupkan 2 ya, lampu dodonya udah hidup. Berapa yang dikeluarkan oleh tang ampere? 8, 9, hampir 10 lah.
Ini kondisi langsam ya. Jadi kiprok ini dia bekerja lebih berat saat lampu keduanya nyala atau lampu jauhnya nyala. Tuh, teman-teman bisa dengarkan suara mesin berebet-berebet. Tuh, beret. Coba sekarang lampu jauhnya dimatikan. Tuh, suaranya lebih halus. Karena biasa kalau 3 fase kan dia lebih berat minta tenaganya. Hidupkan 3 fase. Tuh, suaranya lebih tertahan. Suaranya lebih tertahan tapi arusnya besar. Saya matikan 3 fasenya. Kalau 3 fase mati, suaranya lebih halus. Lampu 2. Lampu jauh, ya. Sip. Mantap motornya. Oke teman-teman, itu dia konten kita pembahasan kita tentang oprek motor Yamaha R25 listrikan dimodifikasi ya. Semoga awet dan teman kita, rekan kita ini Bang Tony bisa memakai motor ini tanpa ada kendala di kemudian hari dalam hal kelistrikan ya. Walaupun ada kendala lagi yang mudah-mudahan selain di hal kelistrikan. Oke. Terima kasih waktunya. Saya ke daerah lumayan jauh lah, hampir sama dengan nama sini. Bintara, jadi Bintaro. Oh, Tangerang ya Pak. Lumayan jauh, oke, tapi karena kepentingan silaturahmi, bukan karena motornya. Saya mengejar silaturahminya. Ya alhamdulillah hari ini baru bisa bertandang ke rumahnya YouTuber kacangan. Tapi nggak jadi kacang juga. Semoga aja sukses. Oke lah, sama-sama. Mudah-mudahan awet motornya. Itu dia teman-teman. Sampai jumpa di lain video. Dislike untuk yang tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Asik. Ini kameramen. Terima kasih. Belajar terus untuk jadi kameramen. Siapa tahu nanti ending dan anunya harus pinter ngambil lah.